Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga masyarakatnya hidup sejahtera, adil dan makmur. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berulang-ulang setiap kita sholat membaca surat Al-Fatihah, yang dimana artinya Al-Fatihah adalah pembuka. Kadang-kadang juga nama surah Al-Fatihah juga Ummul Quran, biangnya ibunya Al-Quran, Masya Allah, induknya Al-Quran. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca mulai dari basmalah sampai akhir, Masya Allah, itu lengkap itu hadirin, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lengkap apa hadirin? Yaitu seakan-akan meringkas isi daripada Al-Quran secara garis besarnya. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang pertama yaitu basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allah adalah Ismudzat, yang dimana hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua makhluknya bertumbuh bergantung kepadanya, hidup dan tidaknya, selamat dan tidaknya, semuanya adalah bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantung bagi makhluknya, apalagi kita sebagai manusia sungguh sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita hadapi, maka tidak lain kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah sumber makhluk, segala makhluk sangat bergantung kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah hadirinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana mencakup semua nama-namanya, yaitu walillahil asmaul husna. Walillahi, Allah itu mempunyai nama-nama asmaul husna, nama-nama yang indah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yaitu melalui nama-namanya. Coba kalau kita baca, Masya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Wudi, ya Salim, dan seterusnya, kita akan menyadari bahwasanya di alam yang betul-betul adalah zat sang pencipta alam serta isinya termasuk kita. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali surat Al-Fatihah yang pertama yaitu basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim jangan sampai kita lupa hadirin mengamalkan ayat pertama dari surah Al-Fatihah ini. Awali setiap perbuatan kita, setiap pekerjaan kita, aktivitas kita keseharian, jangan sampai lupa kita tidak menyebut basmalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah kita melibatkan, karena kita hidup ini ya karenanya, kita mati pun adalah karenanya. Saudara sehat atau sakit ya karenanya, hadirin bukan Allah Subhanahu. Oleh karena itu bismillah, dengan menyebut Allah. Sanggup gak kita setiap detik, setiap menit, setiap jam dan seterusnya kita selalu bersama namanya, bersama namanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermacam-macam zikir bukan Allah Subhanahu, dengan menyebut Allah, nama Allah, bukan bismillah, 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 bukan hanya Allah, seperti kita bersama namanya. Mungkin hanya dengan zikir-zikir yang sudah diajarkan kepada kita, kan Allah Subhanahu. Apalagi kita setelah usai sholat, subhanallah, subhanallah, masuci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wala ilaha, wallahu akbar, Allah maha besar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula, tidak ada kekuatan dan upaya, tidak ada
walau illa billahil aliyil azim, kecuali Allah lah yang akan memberikan daya dan upaya kepada kita. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau yang mengamalkan macam-macam, diantaranya itu mengamalkan asmaul husna, umpama Allah Subhanahu wa ta'ala ya sama mahu la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Kita bersama namanya, kita bersama dengan rahmatnya, kita bersama dengan pengetahuannya, kita bersama dengan hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Semua hadirin makan Allah, semua makhluknya dikasih rezeki semuanya, yang taat, yang patut, semua dikasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, rahmatnya Allah sangat luas, saudara. Bukan Allah Subhanahu, kita masing-masing sebagai manusia dikasih bermacam-macam kenikmatan Allah. Mungkin nikmat sehat, mungkin nikmat harta, mungkin nikmat jabatan, mungkin nikmat ilmu, mungkin nikmat yang lain-lainnya. Allah kasih itu semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu latifun bi ibadihi man yasha. Allah latif, sangat santun, sangat halus, oban Allah. Latifun bi ibadihi, pada hamba-hambanya. Yarzuqu man yasha, memberikan rezekinya pada orang yang dikehendaki masing-masing. Kita ada kadar masing-masing, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang pas, ada yang kurang. Semuanya itu adalah dalam rangka menguji, mencoba manusia apakah bersyukur atau sebalik. Yang bersyukur akan ditambah. Allah dari semua makhluknya akan diberi jatah masing-masing di dunia ini dengan pekerjaannya masing-masing. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua itu adalah pemberiannya. Kita tidak boleh iri hati, kita tidak boleh dengki, nggak boleh. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sang raja, yaitu Maliki Yaumiddin. Dia adalah sang raja yang memiliki itu hari kiamat, yang menguasai hari kiamat. Hadirin Allah Subhanahu, itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang. Sayangnya Allah diberikan kepada hambanya yang taat, yang patuh, yang bertakwa kepadanya dunia akhirat. Itu sayangnya Allah. Ada yang beriman, sayangnya Allah. Ada yang rajin sholat 5 waktu dengan berjamaah, itu sayangnya Allah. Ada yang sholat malam, itu sayangnya Allah. Ada yang suka bersedekah, itu sayangnya Allah. Demikianlah sayangnya Allah. Hanya diberikan orang-orang yang khusus, yang beriman. Hadirin yang bertakwa, yang selalu berlindung, yang selalu mohon kepada Allah. Jadi hadirin bagi orang yang beriman, Masya Allah, kasihnya diberikan, sayangnya diberikan. Bapak-bapak Allah Subhanahu, demikianlah. Mudah-mudahan ayat pertama basmalah ini kita menyadari Allah Maha Pengasih, Allah juga Maha Penyayang. Tinggal kita Subhanahu wa ta'ala, bisa enggak kita mengamalkan dalam aktivitas kita. Kita juga harus mengasihi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluknya Allah. Hadirin Allah, dan kita juga harus menyayang sesama muslim, seiman. Kita harus saling menyayang. Bagaimana sayangnya? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kita harus saling menasihati tentang kebenaran, kita harus saling menasihati tentang kesabaran, kita juga saling menyayangi semata-mata lillahi ta'ala. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah dunia akhirat. Amin amin amin.